10 cara diam untuk menunjukkan nilai dirimu dalam filsafat stoikisme. Pernahkah kamu merasa lelah dengan dunia yang terus berbicara, di mana setiap orang ingin didengar tapi sedikit yang benar-benar mendengarkan? Kita hidup di era yang penuh kebisingan, komentar tanpa makna, debat tanpa arah, dan opini yang bertabrakan setiap detik. Semua orang ingin terlihat pintar, kuat, benar, lewat kata-kata. Tapi dalam pusaran suara itu justru yang paling menenangkan, paling kuat adalah mereka yang bisa tetap diam. Diam bukan sekadar tidak bicara, diam adalah ketenangan di tengah badai. Diam adalah keberanian untuk tidak membalas. Diam adalah pilihan sadar untuk menjaga kewarasan, martabat, dan kendali diri. Para filsuf stoik percaya bahwa diam adalah salah satu bentuk ekspresi tertinggi dari kekuatan batin. Saat orang lain sibuk bereaksi, orang stoik memilih untuk merenung. Saat dunia memancing ego, mereka menahan diri. Karena bagi mereka, kekuatan sejati bukan berasal dari seberapa lantang kamu berbicara, tapi dari seberapa dalam kamu bisa menahan diri. Dalam diam, kamu belajar. Dalam diam, kamu menyembuhkan. Dalam diam, kamu menjadi kuat. Mari kita pelajari 10 cara diam menurut filsafat stoikisme yang justru memperlihatkan nilai dirimu. 1. Diam saat diserang bukan karena lemah, tapi karena tahu dirinya kuat. Jika seseorang menyakitimu, kamu tidak harus membalas. Reaksimu adalah cerminan jiwamu, bukan mereka. Kata Marcus Aurelius. Dalam hidup, kamu akan diserang oleh kata-kata, penilaian, bahkan fitnah. Tapi orang bijak tahu bahwa kekuatan bukanlah tentang membalas setiap pukulan, melainkan mampu berdiri tegak tanpa membalas sama sekali. Diam saat diserang adalah bentuk tertinggi dari pengendalian diri. Ini bukan soal takut berbicara atau tidak mampu membalas. Ini adalah kesadaran bahwa tidak semua serangan layak mendapatkan perhatianmu. Terkadang, membalas adalah menurunkan dirimu ke level lawan, sementara diam adalah berdiri di atas mereka dalam kebijaksanaan. Orang yang menyerangmu ingin satu hal, reaksi. Karena dengan reaksi, mereka menang 2 kali. Pertama, karena berhasil menggoyahkanmu. Kedua, karena berhasil menjatuhkanmu ke medan yang mereka kuasai. Tapi diam mengubah segalanya. Diam membatalkan panggung yang mereka ciptakan. Diam membuat mereka bicara sendirian dalam ruang kosong. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa kita harus menjadi seperti batu yang melempar kembali hinaan dalam bentuk diam. Tidak membalas bukan berarti lemah. Justru hanya mereka yang benar-benar kuat yang bisa menahan diri ketika ego meminta pembalasan. Ingat, kamu tidak harus hadir dalam setiap pertempuran yang diundang. Orang stoik tahu kapan harus maju, kapan harus diam, dan kapan harus melangkah pergi dengan kepala tegak, bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa nilainya terlalu tinggi untuk dipertaruhkan dalam keributan. Saat kamu memilih untuk tidak merespons, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak dikendalikan oleh ego. Kamu menunjukkan bahwa harga dirimu tidak bisa disentuh oleh kata-kata orang lain. Kamu tetap tenang, karena kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Diam bukan tanda tunduk. Diam adalah deklarasi bahwa kamu tidak akan membiarkan kebisingan luar mengganggu kedamaian batinmu. Kekuatan sejati adalah saat kamu bisa memilih keheningan dan mampu tetap menang. 2. Diam saat semua orang berdebat untuk menang. Kita hidup di zaman di mana debat sudah berubah wujud. Ia bukan lagi wadah mencari kebenaran, tapi arena untuk saling menjatuhkan. Tempat di mana suara yang paling keras dianggap paling benar, dan argumen yang paling pedas dianggap paling cerdas. Media sosial memperparahnya. Setiap hari kita disuguhi adu komentar balas-membalas hingga saling hina. Semua orang merasa perlu beropini tentang segalanya, bahkan ketika mereka tidak benar-benar tahu. Dan yang menyedihkan, semakin keras kamu berteriak, semakin besar perhatian yang kamu dapatkan. Tapi orang stoik tahu, kebisingan bukan tanda kecerdasan, dan debat tanpa tujuan bukan tanda kepedulian. Itu hanya ekspresi dari ego yang tak terkendali. Orang yang tenang dalam debat bukan berarti tidak paham. Justru karena dia paham, dia memilih diam. Karena dia tahu
Emosi yang meluap tidak akan mengantar siapapun ke pemahaman, dan perdebatan yang dipenuhi ego hanya akan melahirkan lebih banyak luka, bukan pencerahan. Epictetus berkata, "Kamu tidak harus punya opini tentang segalanya. Dunia mengajarkan kita untuk selalu punya pendapat, tapi stoikisme mengajarkan kita untuk selektif. Tidak semua hal layak dikomentari, tidak semua perdebatan layak diikuti." Diam bukan berarti kamu tidak peduli. Diam berarti kamu cukup bijak untuk memilih pertempuranmu. Ketika kamu diam, kamu memberi ruang bagi pikiran untuk jernih. Kamu tidak sedang kalah, kamu sedang memelihara kedamaian batinmu, dan itu lebih mahal daripada sekadar terlihat benar di mata publik. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jangan menyia-nyiakan energimu dalam hal-hal yang tidak penting." Dan satu hal yang paling banyak menyita energi kita hari ini adalah keinginan untuk menang debat, terutama dengan orang-orang yang tidak benar-benar ingin memahami. Debat itu seperti api. Jika kamu terus menambahkan kayu, api membesar. Tapi jika kamu berhenti, api akan mati dengan sendirinya. Diam adalah cara memadamkan ego tanpa kekerasan. Dan dalam keheningan itu, justru kamu menunjukkan kualitas dirimu yang sejati. Lebih dari itu, diam membuatmu bisa mendengarkan. Dan dengan mendengarkan, kamu bisa memahami lebih dalam. Mungkin orang yang marah bukan butuh dilawan, tapi dipahami. Mungkin dia sedang terluka, mungkin dia hanya ingin didengar, dan kamu dengan diam memberi hadiah terbesar yang bisa manusia berikan, perhatian. Jadi saat dunia berisik saling meneriakkan siapa yang paling benar, jadilah seperti danau yang tenang, tak perlu membalas, tak perlu membuktikan, cukup berdiri teguh dengan nilai dan tindakanmu, karena di ujung semua debat, yang dikenang bukan siapa yang menang, tapi siapa yang tetap tenang. 3. Diam saat berbuat baik, karena kebaikan tak perlu dipamerkan. Kebaikan akan tak terkalahkan jika kamu tidak berpura-pura, kata Marcus Aurelius. Dalam dunia yang gemar mengabadikan segalanya, termasuk amal dan empati, diam saat berbuat baik adalah tindakan yang radikal. Tapi dalam filsafat stoikisme, justru disitulah letak kemurnian kebaikan. Orang stoik percaya bahwa kebajikan sejati tidak butuh panggung. Jika kamu berbuat baik agar dilihat orang, maka niat itu sudah ternoda. Kebaikan berubah menjadi investasi sosial, bukan tindakan moral. Kamu tidak sedang membantu, kamu sedang bertransaksi. Marcus Aurelius menulis bahwa kebaikan adalah bagian dari kodrat manusia, sama seperti mata yang melihat atau tangan yang menggenggam. Apakah mata perlu pamer saat melihat? Apakah tangan perlu diberi tepuk tangan saat menggenggam? Tidak, karena mereka hanya menjalankan tugasnya. Begitu pula jiwa yang bijak, ia berbuat baik tanpa perlu pujian. Ketika kamu membantu orang lain, memberi, menolong, atau memaafkan, lakukanlah seperti mata melihat. Wajar, otomatis, dan tanpa ekspektasi. Jangan membuat kebaikan menjadi pertunjukan, karena saat kamu melakukannya, kamu justru menodai maknanya. Stoikisme juga mengajarkan untuk melepaskan keterikatan pada hasil. Jika kamu membantu seseorang, lalu ia tak berterima kasih, kamu tidak perlu sakit hati. Kamu melakukan itu bukan untuk mendapatkan rasa terima kasih, tapi karena kamu tahu itu benar. Dan apa yang benar tidak perlu pengakuan untuk menjadi benar. Epictetus berkata bahwa nilai seseorang bukan ditentukan oleh omongan orang lain, tapi oleh tindakannya yang konsisten dengan kebajikan. Maka ketika kamu memilih untuk diam saat berbuat baik, kamu sedang menyatakan, "Aku melakukan ini bukan untuk dipuji. Aku melakukannya karena itu adalah bagian dari siapa diriku." Dan hebatnya diammu itu, tanpa kamu sadari, justru akan terdengar paling nyaring. Orang mungkin tidak melihat kebaikanmu hari ini, tapi mereka akan merasakannya. Mereka akan mengenangmu bukan karena kata-katamu, tapi karena perbuatanmu yang tulus dan senyap. Jadi, saat kamu tergoda untuk memamerkan empati, menyiarkan amal, atau mencari validasi atas kebaikan yang kamu lakukan, tarik napas. Dan ingatlah, kebaikan yang paling kuat adalah kebaikan yang tidak diumumkan tapi dirasakan. 4. Diam saat orang meremehkan, karena nilai diri tak perlu ditegakkan lewat kata-kata.
Orang lain punya pendapat, tapi kamu punya realita dalam tindakan. Dunia akan selalu punya komentar. Akan selalu ada orang yang meragukanmu, meremehkan langkahmu, mempertanyakan mimpimu, bahkan merendahkan dirimu. Tapi seorang stoik tahu bahwa nilai diri sejati tidak pernah ditentukan oleh suara luar, melainkan oleh ketenangan dan tindakan dari dalam. Kita hidup di zaman di mana orang berlomba menjelaskan siapa diri mereka, membela diri, membuktikan pencapaian. Tapi filsafat stoikisme membalikkan arah. Jika kamu tahu nilaimu, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Marcus Aurelius mengajarkan, jangan terlalu pedulikan reputasi. Nilai dirimu tergantung pada apa yang kamu lakukan, bukan pada apa yang mereka katakan. Orang yang sadar akan harga dirinya tidak sibuk mengoreksi persepsi orang lain. Ia sibuk menjalani kehidupannya dengan cara yang baik, jujur, dan tenang. Diam saat diremehkan bukan tanda kamu kalah. Justru itu adalah sinyal bahwa kamu tidak memberi kuasa pada orang lain untuk mendefinisikan siapa dirimu. Kamu sedang berkata dalam keheningan, opini kalian bukan fondasi hidupku. Karena saat kamu bereaksi pada tiap penilaian, kamu sedang menyerahkan arah hidupmu pada tangan yang tidak layak menggenggamnya. Tapi saat kamu diam dan terus melangkah, kamu sedang menunjukkan pada dunia bahwa kamu lebih besar dari pandangan mereka yang kecil. Dalam pandangan stoik, kamu tidak perlu menjadi keras untuk terlihat kuat. Kamu hanya perlu menjadi konsisten, jujur pada dirimu sendiri, dan tetap berjalan. Bahkan saat orang lain menganggap kamu tak akan bisa melangkah. Tindakan adalah jawaban terbaik terhadap keraguan. Saat kamu dihina, diremehkan, dan dianggap sebelah mata, kamu tidak perlu berkata, "Aku bisa." Kamu hanya perlu menunjukkan bahwa kamu memang bisa. Biarkan waktumu menjawab, biarkan kerja kerasmu yang bicara, dan biarkan dia menjadi perisai yang menjaga martabatmu tetap utuh, tak tergoyahkan oleh suara-suara yang hanya bertujuan menjatuhkan. Diammu adalah bukti bahwa kamu tidak sedang berlomba untuk dilihat. Kamu sedang bergerak pelan tapi pasti, menuju kehidupan yang bermakna. Kelima, diam saat belajar, karena mendengar lebih mengubah hidup daripada berbicara. Kita diciptakan dengan 2 telinga dan 1 mulut karena kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dalam filsafat stoik, belajar bukan hanya soal mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah tentang kerendahan hati, dan diam adalah gerbangnya. Kita hidup dalam dunia yang seringkali keliru mengukur kecerdasan dari seberapa banyak seseorang berbicara. Tapi stoikisme mengajarkan kebalikannya. Orang yang bijak justru tidak tergesa-gesa menunjukkan pengetahuannya. Mereka menyimpan pertanyaan lebih banyak daripada jawaban. Mereka mendengarkan karena mereka tahu bahwa suara paling bijaksana datang dari keheningan. Ketika kamu diam saat belajar, kamu sedang merendahkan egomu untuk mengangkat pemahamanmu. Kamu tidak sibuk memikirkan apa yang akan kamu katakan setelah ini. Kamu hadir penuh, kamu menyerap, dan kamu membuka ruang dalam dirimu agar ilmu bisa masuk. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, orang yang tahu segalanya tidak belajar apa-apa. Maka orang stoik melatih dirinya untuk selalu menjadi murid, bahkan ketika dunia menyuruhnya untuk jadi guru. Berbicara memang bisa membuatmu terlihat tahu, tapi mendengar membuatmu benar-benar tahu. Karena mendengarkan adalah bentuk penghormatan pada ilmu, pada pengalaman orang lain, dan pada hidup itu sendiri. Dan penghormatan itulah yang membuka pintu bagi kebijaksanaan sejati. Dalam keheningan kita bisa menyimak makna. Dalam diam kita bisa menangkap nuansa. Dan hanya saat kita benar-benar mendengarkan, kita mulai mengerti hal-hal yang sebelumnya hanya kita lewati. Jadi, jika kamu ingin tumbuh, berhentilah merasa harus selalu menjelaskan segalanya. Jika kamu ingin berkembang, biarkan keheningan membimbingmu menuju kedalaman pemahaman. Karena dunia tidak kekurangan orang yang ingin berbicara. Dunia kekurangan orang yang benar-benar mau mendengar. Dan kamu bisa menjadi salah satunya. 6. Diam saat emosi memuncak. Karena keheningan akan menyelamatkanmu dari penyesalan. Jangan biarkan emosi menguasaimu. Karena saat kamu marah, kamu menyerahkan kendali pada orang lain. Marah adalah salah satu emosi paling menakutkan yang bisa muncul dalam diri manusia. Dalam sekejap, ia bisa meledakkan hubungan, menghancurkan kepercayaan,
dan meninggalkan luka yang kadang tak bisa diperbaiki. Kata-kata yang lahir dari kemarahan seringkali adalah peluru yang tidak bisa ditarik kembali setelah ditembakkan. Filsafat Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi batu tanpa perasaan. Sebaliknya, ia mengajak kita untuk menjadi tuan atas perasaan, untuk mengenali, menyadari, dan akhirnya mengelola emosi dengan kesadaran penuh. Dan diam adalah langkah pertama menuju penguasaan diri itu. Marcus Aurelius menulis bahwa kemarahan, bila tidak dikendalikan, adalah api yang membakar segalanya, termasuk si pemiliknya. Dan Seneca menambahkan bahwa orang yang sedang marah sesungguhnya sudah dihukum oleh emosinya sendiri. Artinya, setiap kali kamu membiarkan dirimu meledak, kamu sedang memberi kekuatan terbesar dalam hidupmu, kendali atas pikiran dan tindakan kepada sesuatu yang berada di luar dirimu. Diam adalah cara kamu mengambil kembali kendali itu. Ketika kamu memilih untuk tidak langsung membalas, tidak langsung menanggapi, tidak langsung melampiaskan, kamu sedang memberi ruang bagi akal sehatmu untuk bicara. Diam menciptakan jarak antara stimulus dan respons. Dan dalam jarak itulah kamu bisa memutuskan apakah kata-kata ini akan membangun atau menghancurkan. Keheningan bukan solusi instan, tapi ia adalah fondasi untuk solusi sejati. Karena seringkali, setelah badai emosi berlalu, kamu akan melihat bahwa ledakan itu tidak perlu terjadi, bahwa kamu tidak perlu marah sebesar itu, bahwa diam lebih menyelamatkan daripada satu kalimat yang penuh amarah. Diam adalah perisai bagi martabatmu. Ia menunjukkan bahwa kamu cukup dewasa untuk tidak dikendalikan oleh dorongan sesaat, bahwa kamu mampu menahan diri bukan karena takut, tapi karena tahu. Harga yang harus dibayar dari kemarahan tidak sebanding dengan kepuasan sesaat dari melampiaskannya. Dan pada akhirnya, diam bukan hanya menyelamatkan orang lain dari kata-katamu, ia juga menyelamatkanmu dari penyesalan yang tidak perlu. 7. Diam saat hati gelisah, karena dalam sunyi selalu ada jawaban. Ketenangan itu berasal dari dalam, jangan mencarinya di luar dirimu. Hati manusia bukan benda yang bisa dibuka dan diperbaiki seperti mesin. Ia penuh dengan kerumitan, luka lama, harapan yang belum tercapai, rasa takut, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah punya jawaban pasti. Ketika hati gelisah, insting pertama kita adalah mencari gangguan. Kita takut sendiri dengan pikiran kita sendiri, takut berhadapan dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri. Tapi orang Stoik melakukan sebaliknya. Ketika hati gelisah, mereka tidak lari, mereka berhenti, karena mereka tahu jawaban yang kita cari tidak ada di luar. Ia bersembunyi di balik lapisan kegelisahan yang hanya bisa ditembus dengan keheningan. Marcus Aurelius menulis, kamu memiliki kekuatan untuk menarik diri kapanpun kamu mau. Tempat itu adalah pikiranmu sendiri. Dalam dunia yang terus memaksa kita untuk bergerak, keheningan menjadi bentuk revolusi, sebuah cara untuk mengambil kembali kendali. Diam bukan sekadar tidak berbicara. Diam adalah keberanian untuk mendengar apa yang selama ini kita abaikan, suara hati sendiri. Ia mungkin berbisik pelan, terbenam dalam kecemasan, tapi di sanalah letak kebenaran. Filsafat Stoik bukan tentang menjadi dingin dan tak merasa, tapi tentang mengolah rasa dengan tenang. Dan keheningan memberi ruang bagi proses itu. Ia membebaskan kita dari tekanan untuk terus menjawab, untuk terus baik-baik saja, untuk terus kuat di luar padahal rapuh di dalam. Ketika kamu diam di tengah gelisah, kamu sedang berkata pada dirimu sendiri, aku tidak akan lari. Kamu duduk bersama kegelisahanmu, menatapnya dan perlahan memahaminya. Mungkin tidak ada solusi instan, tapi dalam proses itu kamu menemukan kedamaian. Dan kadang kedamaian jauh lebih penting daripada jawaban. Jadi saat dunia terasa berat dan pikiranmu berisik seperti badai, lakukan hal paling sederhana, tarik napas dan diam. Karena dalam sunyi ada ruang, dan dalam ruang itu hati yang gelisah bisa bernafas dan pulih. 8. Diam untuk fokus, karena pada dasarnya semua bisa dikendalikan. Semua hal yang pernah terjadi, ada yang berada dalam kendalimu, dan ada yang tidak. Setiap hari kita dibanjiri hal-hal yang berada di luar kendali kita. Opini orang lain, keputusan atasan, cuaca yang berubah, atau komentar negatif. Jika kita menanggapi semuanya, kita akan lelah.
bukan secara fisik tapi secara batin. Dan kelelahan batin jauh lebih mematikan daripada rasa letih di badan. Orang stoik memahami bahwa tidak semua hal di dunia ini layak ditanggapi. Mereka hidup dengan prinsip sederhana namun sangat kuat. Fokuslah hanya pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dan untuk bisa fokus, kamu perlu satu hal, yaitu diam. Diam adalah cara stoik mengabaikan distraksi. Diam adalah tembok pelindung dari hal-hal yang ingin mencuri perhatian dan kedamaianmu. Ketika kamu diam, kamu berkata dalam hati, "Aku tidak akan membuang energiku untuk hal-hal yang tidak bisa kuubah." Epictetus mengajarkan bahwa penderitaan muncul bukan dari kenyataan, tapi dari cara kita bereaksi terhadap kenyataan. Maka diam adalah bentuk pengendalian reaksi. Saat kamu diam, kamu sedang memilih untuk tidak ikut hanyut dalam arus yang tidak bisa kamu kendalikan. Misalnya, kamu tidak bisa mengontrol apakah orang akan menyukai pekerjaanmu, tapi kamu bisa mengontrol kualitas dari pekerjaan itu. Kamu tidak bisa menghentikan orang menyebarkan gosip, tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut menanggapi. Kamu tidak bisa mengatur omongan dunia, tapi kamu bisa mengatur bagaimana pikiranmu menafsirkan dunia itu. Dalam diam, kamu mengarahkan kembali perhatianmu dari luar ke dalam. Kamu bertanya, apa yang bisa kulakukan hari ini yang benar-benar ada dalam kendaliku? Dan kamu akan terkejut, ternyata jawabannya cukup banyak. Cara kamu merespons, cara kamu berpikir, cara kamu berbicara, cara kamu bekerja, cara kamu mencintai. Diam bukan berarti pasrah. Diam adalah cara kamu menahan dorongan untuk mengontrol segalanya, agar kamu bisa benar-benar memegang kendali atas hal-hal yang memang penting. Diam adalah strategi. Diam adalah penguatan batas. Bahkan Seneca berkata, orang yang bijak tidak akan membiarkan pikirannya dicuri oleh hal-hal yang tidak bisa ia atur. Maka diam adalah bentuk pertahanan yang bisa membatasi mana yang harus dipikirkan dan mana yang harus dilepaskan. Saat kamu diam dan menolak bereaksi, kamu sedang melatih ketajaman fokus. Kamu sedang berkata pada dirimu sendiri, "Aku tidak akan membuang waktu mengubah arah angin. Aku akan belajar mengatur layar kapalku." Dan dalam ketenangan itu, kamu tidak hanya menjadi lebih damai, kamu menjadi lebih efektif, lebih tajam, lebih kuat, karena kamu tidak sibuk dengan yang di luar kendali. Kamu sibuk menguasai satu-satunya hal yang selalu bisa kamu pegang, yaitu dirimu sendiri. 9. Diam untuk menjaga martabat. Karena tidak semua hal layak ditanggapi. Batu tidak menjawab ombak, tapi ombak pecah karena batu tetap diam. Kamu tidak harus merespons segalanya, karena tidak semua hal layak mendapatkan tanggapan. Dan semakin kamu naik dalam kehidupan, dalam kedewasaan, pencapaian, atau pemahaman, semakin banyak hal yang sebenarnya tidak perlu kamu komentari. Dalam dunia yang penuh desakan untuk merespons, dari notifikasi, komentar, provokasi, atau sekadar godaan untuk membuktikan sesuatu, diam menjadi bentuk ketegasan yang paling elegan. Diam bukan hanya soal menahan kata-kata, tapi tentang menjaga martabat, menjaga batas, menjaga energi agar tidak tercecer di tempat yang tidak perlu. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kehormatan seseorang tidak diukur dari seberapa cepat ia membalas hinaan, tapi dari seberapa besar ia mampu menahan diri agar tidak terseret ke dalam kebisingan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika seseorang berbuat salah padamu, itu urusan mereka. Tugasmu adalah memastikan kamu tidak berbuat salah juga." Reaksi yang tergesa seringkali menjadi jebakan. Saat kamu membalas komentar sinis, menjelaskan diri ke orang yang tidak berniat memahami, atau meluruskan setiap kesalahpahaman, kamu sedang menyia-nyiakan energi. Kamu sedang bermain di arena yang bukan milikmu. Orang stoik memilih diam bukan karena mereka tidak mampu bicara, justru karena mereka terlalu mampu, dan karena itulah mereka bijak menahan. Seneca mengingatkan, orang bijak berbicara karena ada sesuatu yang perlu dikatakan, bukan karena ada sesuatu yang perlu dibalas. Diam adalah pagar yang membentengi kehormatan. Ia mencegahmu menanggapi hinaan dengan kemarahan, memperbaiki gosip dengan klarifikasi tak berujung, atau mempertahankan harga diri melalui perdebatan yang tak bernilai. Kamu tidak perlu membuktikan siapa dirimu pada orang yang sudah memutuskan untuk tidak melihat. Dan diam adalah bentuk kekuasaan yang paling halus. Karena dalam diam, kamu memberi pesan,
Aku tidak akan menurunkan diriku hanya demi membuatmu mengerti. Kamu mengirimkan sinyal bahwa ketenanganmu tidak bisa dibeli oleh provokasi. Dalam diam, kamu tidak kalah. Kamu sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga dari reputasi sesaat. Kamu sedang berkata kepada dunia, "Aku memilih untuk tidak terlibat dalam hal yang tidak membesarkanku." Ombak akan terus datang, tapi kamu adalah batu karang, tidak tergoyahkan. Dan dalam keheninganmu, kamu sedang berkata lebih banyak daripada ribuan kata. Kamu sedang mengajarkan bahwa martabat bukan sesuatu yang dipertahankan lewat suara, tapi dijaga lewat sikap. Dan pada akhirnya diam bukan hanya melindungi martabatmu dari kerusakan, tapi memperkuat nilaimu dalam pandangan orang bijak. Karena orang yang mampu menahan diri adalah orang yang benar-benar telah menguasai dirinya. 10. Diam untuk mendengar suara hati dan jangan dengarkan dunia yang berisik. Jangan biarkan suara dunia mengalahkan suara dalam dirimu. Setiap hari dunia berteriak. Ada notifikasi, komentar, tuntutan, pendapat, tren, tekanan. Semua ingin didengar, semua ingin kamu ikut. Tapi di tengah keramaian itu, ada satu suara yang paling penting dan paling sering terabaikan. Suara nuranimu sendiri. Diam adalah jalan untuk kembali ke dalam. Sebuah ruang di mana kamu bisa bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa yang aku butuhkan? Apa yang benar menurut nilai-nilaiku? Bukan menurut algoritma atau ekspektasi sosial. Bagi para stoik, keheningan bukan sekadar tidak berbicara, tapi menciptakan ruang batin. Sebuah tempat suci di dalam diri yang tidak bisa disentuh oleh hiruk-pikuk luar. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, batin manusia adalah benteng terakhir. Di sanalah kamu menemukan ketenangan sejati. Dan benteng itu hanya bisa kamu masuki jika kamu cukup diam. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang mereka inginkan, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu bising untuk mendengar diri sendiri. Mereka terus bergerak, terus mengejar tanpa pernah berhenti untuk bertanya, apakah ini selaras dengan diriku? Atau hanya keinginan yang ditanamkan oleh lingkungan? Diam memberimu kejelasan. Diam membukakan ruang untuk intuisi, untuk refleksi, untuk kejujuran. Dalam diam, kamu tidak hanya mendengar pikiran, tapi merasakan hati. Kamu bisa menyadari bahwa beberapa ambisi bukan milikmu, beberapa kecemasan bukan berasal dari dirimu, dan beberapa konflik sebenarnya bisa kamu lepaskan. Epictetus berkata, hidup yang tak direfleksikan tidak layak dijalani, dan refleksi hanya mungkin terjadi dalam keheningan. Diam juga memberi ruang bagi keputusan yang bijaksana. Saat kamu berhenti mengikuti suara ramai, kamu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang hanya terdengar benar. Dunia akan selalu memaksamu untuk memilih cepat, berpikir dangkal, dan bereaksi keras. Tapi orang stoik memilih untuk menunda, untuk hening sejenak. Karena mereka tahu, keputusan yang lahir dari kedamaian akan lebih bertahan daripada keputusan yang lahir dari kebisingan. Dalam diam, kamu menyadari satu hal penting, bahwa kamu tidak perlu menyenangkan semua orang, bahwa kamu tidak harus mengikuti arus, bahwa kamu berhak menentukan arah hidupmu berdasarkan suara paling jujur yang ada dalam dirimu. Dan yang paling indah, dia membuatmu kembali menjadi manusia, bukan sekadar makhluk reaktif yang terbentuk oleh kebisingan luar, tapi makhluk sadar yang dipandu oleh nurani. Jadi, jika dunia terlalu ramai dan kamu mulai kehilangan arah, berhentilah sejenak, diamlah, dengarkan. Karena dalam diam itu, kamu akan bertemu dengan satu suara yang selama ini kamu cari, suara dirimu yang sejati. Renungan untukmu, diam bukan berarti kamu tidak peduli. Diam bukan berarti kamu kalah. Diam adalah pilihan, dan diam adalah kekuatan sejati. Karena pada akhirnya, nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa banyak kamu berkata, tapi oleh seberapa dalam kamu mengerti dirimu sendiri. Dan pemahaman itu hanya lahir dalam keheningan. Ketika kamu bisa tenang dalam badai, itulah kekuatan. Ketika kamu bisa menahan diri saat dunia memancing reaksimu, itulah penguasaan diri. Ketika kamu bisa memilih keheningan saat suara dunia menggoda egomu, itulah kebijaksanaan sejati. Diam bukan pelarian, diam adalah pemurnian. Sebuah proses sunyi untuk mengasah jiwamu agar tetap jernih, tetap tajam, tetap terarah. Jadi mulai hari ini berhentilah sejenak, tarik napas panjang.
dan dengarkan keheningan, karena disitulah kamu akan bertemu dengan dirimu yang paling jujur. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan lupa beri like dan ikuti saya di channel ini untuk pengembangan diri menuju kesuksesan kita bersama.